Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan ya. Jadi seperti yang saya janjikan ya kemarin, di video yang kemarin kita akan bahas bahan-bahan apa saja nih yang kita gunakan dalam proses pembuatan jendela casement ya. Jadi begitu juga dengan ukuran pengurangan yang akan kita gunakan untuk proses stylenya, kita akan bahas sama-sama di sini mulai dari nol teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin di bagian video ini ada yang tidak merasa tidak cukup jelas, nanti silakan tambahkan aja pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan saya jawab di video berikutnya ya, atau di tab komunitas. Jadi silakan teman-teman taruh pertanyaan aja di kolom komentar. Oke, kita langsung aja teman-teman. Jadi untuk bahan pertama ya, di sini kita mulai dari stoppernya dulu. Nah, ini adalah bagian dalam, ini stoppernya teman-teman. Gambarnya seperti L ya. Ini kita ukur full dengan lubang kusen. Jadi yang saya tunjuk inilah bagian tempat karet O-nya nanti ya. Di bagian belakang kita ukur full lubang kusen, terus kita potong mengerucut. Selanjutnya adalah spigot yang saya pegang. Ini kita potong sesuai ukuran lubang dari profil jendela casementnya. Jadi inilah profilnya teman-teman. Kita potong mengerucut ya 45 derajat. Oke, kita perkenalkan bahan-bahannya dulu, baru nanti ke penjelasan berapa pengurangan yang kita gunakan teman-teman. Ini kita potong 4 ya pada satu bagian lubang kusen jendela untuk stoppernya pas di bagian belakang. Lanjut kita pada pengunciannya, ini biasa disebut rambuncis ini untuk mengunci jendelanya teman-teman, dan ini adalah poin dari jendelanya yaitu engsel casement ya. Ini yang disebut engsel casement teman-teman. Jadi begitu didorong berhenti sendiri, dorong berhenti sendiri ya. Jadi kita nggak perlu pakai apa ya, kita biasa nyebutnya hak angin ya. Lanjut di sini kita gunakan untuk bagian depan adalah karet gepeng bagian depan. Jadi di sini untuk jendela casement sendiri menggunakan 3 karet ya, 3 karet tapi 2 jenis ya. Ini adalah karet O, jadi ini dipasang nanti pada stopper ya, ini pada stopper, lalu pada bagian belakang dari kaca pada jendelanya teman-teman. Karena kita akan cek gimana hasil setelah proses pasangnya. Oke, kita lanjut aja nih untuk prosesnya teman-teman. Dan untuk proses pasang spigot ya, seperti yang saya bilang tadi, spigotnya udah kita potong sedikit lebih kecil dari bagian lubangnya ya. Jadi untuk spigot kita pasang pada bagian lebar dari jendelanya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa gunakan sekrup semua ya, atau bagian ini bisa pakai paku ripet juga. Jadi nanti tergantung teman-teman, kalau udah sering pasang bisa gunakan paku ripet semua ya. Tapi udah tentunya udah apa namanya, udah diperhitungkan semua. Dan bagian ini ya, di sini kita akan bor, karena bagian sudut ini nanti akan kita gunakan sekrup untuk menyatukan 2 jendela lagi untuk memperkuat ya untuk bagian sudutnya. Jadi selain spigot di sini kita juga gunakan sekrup. Jadi ini udah ada lubangnya di sini teman-teman. Ada garis lurus. Nah jadi garis lurus itu tempat kita bor. Ini udah sejajar nantinya, ini udah sejajar dengan bagian dari tinggi dari jendelanya ya. Ini udah ada lubangnya, ini udah ada tempat pas ya untuk membuat lubangnya. Tinggal kita sekrup aja untuk semua sisi teman-teman. Nah pada bagian ini teman-teman bisa pasang karet O dulu atau bisa belakangan juga bisa ya, karena di sini kita gunakan sekrup jadi bisa dibuka lagi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karet O nya berada di bagian bawah kaca ya, bagian belakangnya. Jadi untuk proses ini teman-teman bisa pasang karetnya dulu baru setel seperti ini, atau bisa belakangan juga bisa ya. Oke, ini udah terpasang semua teman-teman. Lalu bagian sudut yang satunya lagi di sini teman-teman bisa tambahkan sekrup di bagian samping. Ini saya gunakan mata bor 2,5 ya, jadi supaya nanti sekrupnya bisa apa ya, nggak sampai longgar ya, karena yang kita gunakan di sini sekrup yang ukuran 3,5. Jadi kita gunakan mata bor yang lebih kecil supaya nanti proses sekrupnya jadi erat. Kalau misalkan mau gunakan paku ripet juga masih bisa ya, tinggal teman-teman aja yang atur.
maunya seperti apa. Kalau misalkan udah terbiasa pasang, sebenarnya bisa aja semuanya pakai paku ripet juga bisa ya, kecuali bagian sudut itu harus gunakan sekrup ya, sudut yang tadi, karena itu lubangnya sangat kecil, jadi tidak mungkin menggunakan paku ripet ya. Kecuali pada bagian sudut dalam seperti ini, teman-teman bisa gunakan paku ripet semua atau sekrup semua juga bisa ya. Oke, di sini sudah terpasang teman-teman, jadi usahakan semua sudut ya terpasang seperti ini supaya nanti jendelanya lebih kuat. Oke, kira-kira tampilannya kayak gini. Nah, jadi seperti yang saya bilang, teman-teman bisa pasang karetnya dulu baru setel seperti itu. Dan proses selanjutnya di sini kita akan pasang engsel casementnya. Teman-teman bisa buka pull seperti ini dulu ya, baru ditandai. Nah, baru gunakan mata bor yang 2,5 kayak tadi ya. Oke, saya rasa jelas sekali ya, tinggal dibuka pull semua, baru ditandai pada bagian lubang-lubang dari engsel casementnya. Setelah ditandai bor menggunakan yang tadi ya, tinggal kita pasang sekrup aja. Nah, pada bagian ini teman-teman mau pakai paku ripet juga bisa, tinggal pilih nyamannya aja gimana ya, mau pakai paku ripet atau sekrup bisa aja teman-teman. Nah, untuk engsel ini sendiri beragam ukuran ya, jadi sesuaikan ukuran dengan jendelanya. Kalau jendela lebih besar, nanti ukuran engsel casement juga yang dibutuhkan lebih besar teman-teman. Saya rasa cukup mudah ya. Oke, untuk pengurangan jendela di sini teman-teman, oke, sekarang kita bahas saja biar lebih jelas ketika jendelanya kita rentangkan ya, biar lebih jelas. Sip, ini udah klop ya. Tinggal satu sisinya lagi. Kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, buat yang kurang jelas ya, buat teman-teman yang kurang jelas silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Dan di sini kacanya kita gunakan yang 5 mili ya. Nah, untuk pengurangannya sendiri teman-teman ukur pull lubang kusen ya, untuk tinggal dikurangi 1 cm atau 0,8 ya untuk pemotongan ram dari jendela casementnya ya. Ukur pull lubang kusen dikurangi 0,8 atau 1 cm untuk semua sisi ya. Ingat teman-teman, 1 cm atau 0,8 untuk semua sisi, bagian pinggir, kiri, kanan, atasnya dari bagian depan ya. Saya rasa mudah dipahami. Lalu untuk kacanya tinggal pull ukuran jendela ya, pull ukuran jendela lalu dikurangi 1 cm untuk kacanya. Oke, jelas. Nah, selanjutnya untuk proses pasangnya tinggal dibuka pull aja seperti ini. Lalu tinggal ditandai aja untuk bagian lubang-lubang yang sudah ada pada bagian kusennya, pada bagian engsel casement maksudnya. Buka pull seperti ini teman-teman, lalu tinggal sekrup aja atau dibor. Nah, untuk jarak dari stoppernya teman-teman bisa jarakkan 1 cm ya dari bagian luar kusennya. Oke, saya rasa jelas teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.